Panik, 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 panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Alia Armelia dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini PIAUD semester 1 IAIN Palopo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ibu Fatmarida. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Pembaharuan inovasi pendidikan. Seperti kita ketahui bersama, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha yang sengaja dan terencana dilakukan demi kemajuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembaharuan inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan bersifat kualitatif, berbeda dari yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Dengan kata lain, inovasi pendidikan adalah upaya untuk membuat pendidikan menjadi lebih baik, lebih relevan, dan lebih efektif dalam menjawab tantangan zaman. Model inovasi pendidikan ada dua, yaitu top-down model dan bottom-up model. Top-down model adalah inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan yang diterapkan kepada bawahan. Sebagai contoh, misalkan kebijakan-kebijakan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian nanti disosialisasikan dan diterapkan ke sekolah-sekolah, itu adalah contoh top-down model. Seperti dulu ketika awal-awal kurikulum 2013, nah itu adalah salah satu dari contoh model inovasi yang sifatnya top-down model. Atau sekarang kalau di perguruan tinggi itu sekarang sedang gencar-gencarnya program Merdeka Belajar. Nah, ketika sebuah model inovasi itu berlangsung secara top-down model, itu menandakan bahwa inovasi itu mau tidak mau, suka tidak suka harus diterapkan oleh kepala sekolah. Dan bottom-up model adalah model inovasi yang bersumber dari bawahan dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Misalnya ketika guru menciptakan model pembelajaran atau menciptakan strategi pembelajaran atau menciptakan metode pembelajaran yang diciptakan dari ruang kelasnya sendiri. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sebuah inovasi pendidikan. Selanjutnya ada strategi inovasi pendidikan, terbagi menjadi 4 strategi. Yang pertama ada strategi fasilitatif, yang kedua strategi pendidikan, yang ketiga strategi bujukan, dan terakhir strategi paksaan. Strategi fasilitatif, penyediaan fasilitatif dengan maksud agar inovasi pendidikan berjalan dengan mudah dan lancar. Nah, strategi fasilitatif ini kurang efektif jika kondisi sasaran perubahan itu yang sangat kurang untuk menentang adanya inovasi dan tidak adanya sikap terbuka dari masyarakat untuk menerima perubahan itu. Strategi pendidikan. Strategi pendidikan dilakukan untuk menyampaikan maksud kepada sasaran perubahan mengenai bentuk inovasi yang akan dilaksanakan. Biasanya dengan adanya strategi pendidikan, maka kita perlu melibatkan strategi yang lain karena strategi pendidikan ini terbatas pada pemberian informasi atau fakta untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan oleh sasaran perubahan. Strategi bujukan. Strategi bujukan dilakukan untuk mempersuasi sasaran perubahan agar mau mengikuti inovasi yang dilakukan. Sasaran perubahan itu biasanya diajak untuk mengikuti perubahan dengan cara memberikan alasan, mendorong, atau mengajak untuk ikuti contoh yang diberikan. Strategi paksaan. Strategi paksaan memaksa klien sasaran perubahan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi maksudnya adalah sejauh mana sih pelaksanaan perubahan itu dapat memaksa klien tergantung dari tingkat ketergantungan klien dengan pelaksana perubahan itu.
Selanjutnya kita akan membahas strategi pendidikan. Strategi pendidikan, panduan menuju pembelajaran yang lebih efektif. Strategi pendidikan adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Strategi ini mencakup berbagai metode, teknik, dan alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran, memotivasi siswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Apabila inovasi yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat, tidak ingin segera cepat berubah, maka biasanya sebuah inovasi pendidikan itu akan mudah diadopsi oleh baik sekolah, guru, siswa, maupun masyarakat. Apabila sasaran perubahan klien belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program inovasi, sehingga itu jadi menambah pengetahuan yang mereka miliki. Cenderung orang akan suka meskipun posisinya ada pertentangan di dalamnya, kalau hasil inovasi itu tidak bisa dilihat secara langsung. Apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan, maka kita harus melakukan edukasi. Apabila alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui dan dimengerti atas dasar sudut pandang klien sendiri serta diperlukan adanya kontrol dari klien. Itulah penjelasan saya tentang pembaharuan inovasi pendidikan. Sekiranya itu saja penjelasan tentang inovasi pendidikan dari saya. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And thanks for watching. Bye-bye.